يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فنسأل أن يشرق وجزع بيده ورحمة عبدا قصر دفور سريع بخلق هذا العبد المحمود على من أتم الله عليه النعمة للخواتم أمة النظر المدن أمة
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ulun doakan orang yang menjawab salam panjang umurnya. Siapa yang menjawab salam niat hajatnya dikabulkan Allah. Siapa yang tidak menjawab salam hutangnya bertambah. Amin. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المبسوط في الوجود المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وضع عليها علمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الرحائب حبلين والحافظات dan mobil khusus Habib Ibrahim As-Sajjad dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui di mana di dalam bulan Maulid ini kebiasaannya apabila datangnya bulan Maulid ini pasti orang akan melaksanakan yang namanya Maulidul Rasul. Makanya bulan Rabiul Awal ini bukan bulannya yang mulia, tetapi pada hakikatnya di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah yang bersamakan maulah mulia adalah lahirnya seorang manusia, lahirnya seorang insan kamil, lahirnya yaitu pujian seluruh alam, bahkan para anbiya dan rasul pun semuanya para malaikat memuji dan memuji kepada Nabi Muhammad yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di dalam bulan ini. Makanya untung benar kita dan dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita tinggal mengamalkan peninggalan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita semua.
dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi Muhammad bersamakan menyuruh kepada kita adalah untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Jangan kalah kita lawan lebah, jangan kalah kita lawan tawon, jangan kalah kita lawan binatang yang apa namanya, yang bisa menyengatkan. Maka ada suatu cerita kisah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau santai bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, minantu beliau sekaligus menjadi sahabat beliau dan juga adalah salah satu daripada sepupu beliau. Di waktu itu Masya Allah tabarakallah, ketika Nabi bersantai-santai ketika itu datanglah satu ekor lebah. Nah, hebatnya Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad ketika ngomong bersama dengan binatang itu bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau Nabi Sulaiman ketika beliau berbicara dengan binatang itu bahasa binatang. Hebat. Lalu datanglah ketika itu lebah. Lalu terkejutlah Sayyidina Ali siap-siap ingin memukul lebah tersebut di atas kepalanya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, jangan dipukul, diamkan aja, dia lagi berbicara di hadapanku. Apa yang dibilang oleh lebah, apa yang dibilang oleh binatang tersebut, wahai Rasulullah, mumpung pian ada di sini, ini bahasa Arabnya, bahasa Indonya, jadi kita langsung bahasa Banjar lah sekarang. Ya Rasulullah, mumpung pian ada di sini, nah pas benar kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ulun ingin sampian yang pertama awal-awal orang yang mencicipi maduku, sampian yang paling awal mencicipi daripada maduku yang kubikin ini. Paham lah, ada paham jauh dia, ada paham. Hujan lebah tadi dia, aku ini disuruh lebah, nak merasainnya. Jadi itu suruh dia ambil madu yang ada di tempat itu. Lalu kutanya, bisanya sampian nina lebah, artinya sampai-sampai menghasilkan madu itu dan rasanya manis. Sedangkan sampean ketika maisap ini itu apa segala macam-macam, kok rasanya lain. Isap bunga ini lain rasanya, isap ini lain rasanya. Kenapa ketika sampai dijadikan sebagai madu, timbul madu itu rasanya satu, menjadi manis, bukan asam asin, tetapi manis. Lalu bilang lebah apa? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sedikit pun terkecuali ketika aku mengisap bunga-bunga yang ada dimanapun berada, terkecuali aku wahai Rasulullah satu kali menghisap, aku satu kali bersalawat kepada engkau. Lihat, bersalawat lawan Nabi Muhammad, bersalawat. Makanya kita jangan bingung. Nanti ceritakan ada seorang di zaman Harun al-Rasyid itu, jangan bingung kita. Nabi apa? Ketika hendak meninggal dunia, memang gawiannya itu ada baik. Gawiannya itu ada baik, kada baik kalau gawiannya. Tetapi ketika setelah meninggal dunia ada seruan suara di luar, wahai penduduk Basrah, wahai penduduk Irak, ayo, nih ada seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini meninggal dunia, datangi kalian, ikut untuk memandi, ikut untuk mengapani, dan ikut kalian untuk mengubur. Seorang aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkejut semua ketika itu mendengar suara dari mana, wallahu a'lam bishawab. Setelah dimandikan, setelah dikapani, kemudian diantarkannya ke kubur. Perisian yang terakhir ketika itu berapa hari, 3 hari sampai 1 minggu, orang-orang di Basrah itu bermimpi.
bermimpi kepada seorang pemuda tersebut, ternyata masya Allah tabarakallah, Allah pasangkan baju dari sutranya terbuat dari sutra yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, wahai seorang pemuda, dengan apa engkau mendapatkan baju seperti ini? Dengan apa engkau mendapatkan sutra yang kau pakai sekarang ini? Tidak lain satu katanya, ketika masuk di dalam bulan Rabiul Awal, aku selalu mengagungkan, memuliakan dan memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya aku mendapatkan kedudukan seperti ini. Maka biar nih orang kampung tahu deh. Tetapi dia, masya Allah, berkat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita ceritakan Pak masalah salawat ini dan kehabisan sampai hari kiamat tidak tumpuk. Jadi saking hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lagi diceritakan, masya Allah tabarakallah, yaitu apa, ada seorang pemuda dalam satu kitab, yaitu ketika itu masya Allah tabarakallah, seorang pemuda tersebut ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, ketika mengelilingi daripada Baitullah, ketika tawaf tidak ada terkecuali bacaannya mulai tawaf pertama sampai tawaf yang ke-7 salawat saja dibacanya. Putaran pertama salawat, putaran yang kedua salawat, putaran ketiga salawat, bahkan langkah kakinya turun kanan salawat, turun kiri salawat, turun kanan salawat, salawat terus dibaca. Lalu kemudian setelah selesai, lalu ada seorang imam yang bernama Imam Sufyan Tsauri. Beliau ketika itu mendekati seorang pemuda tersebut, wahai seorang pemuda, siapa engkau? Dan beliau pun bertanya, siapa Juabian? Aku ini adalah seorang imam, aku ingin tanya kepada engkau, kenapa dia membaca salawat saja yang dibaca? Kan ada amalan lain lagi kan? Kan ada amalan lain lagi kan? Ini kan ada lagi amalan atas biga, apakah salawat saja yang dibaca. Lalu ujar si laki-laki, wahai seorang imam, seandainya engkau bukan imam, bukan Sufyan Tsauri, tidak akan kuceritakan kisah ini kepada engkau. Karena engkau seorang imam, maka aku kisahkan, kata seorang pemuda tersebut. Kayak ini kisahnya. Abahku pernah dahulu di kampung abahku mangkal benar. Ya kabeginian iya, mabuknya iya juga lengkap. Pokoknya pembina sambat ngaranku di kampung itu tahun sekampungan. Tahuan sekampungan, bahkan ketika meninggal orang baca bersama. Nah bahasanya tuh itu toh. Jadi kami ini alhamdulillah ada bayi serajak ini banyak. Baik itu kami sama-sama angkat barakat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika di perjalanan abah kami ini sakit. Lalu kami cari obat ke sana ke sini ke sana, kan tidak jual obatnya. Ini akhirnya dilihat abah kami ini semakin hari semakin parah. Tidak lama kemudian Allah menghendaki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Seketika meninggal dunia, abahnya tersebut berubah menjadi orang yang paling hitam, bersangatan hitam daripada orang yang dibakar. Wajah saja panglah, orangnya apa tadi jahat. Sudah menunggu esok hari, dia akhirnya karena sudah kecapean anaknya tadi, sehingga ketika itu tertidur di samping abahnya tersebut. Tiba-tiba ketika tidur bermimpi melihat ada lagi amalan terkecuali aku selain daripada Al-Quran, yaitu membanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah tabarakallah. Bahkan Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau pernah tanya sama guru. Nah, guru di kampung ada seorang muka dan guru kita bersama. Guru tanya sini, guru ujar amalan guru Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu selain daripada amalan tarikat Tijani, apa yang dia melakukan sini?
Ujar sini kan ada lagi saya lagi terkecuali sini memperbanyak membaca salawat Fatih. Itu aja yang dia makan. Ayo semakin hari orang bersalawat itu semakin tinggi derajatnya. Semakin hari orang itu semakin detik, semakin menit ketika membaca salawat semakin diangkat derajat, angkat martabatnya. Makanya orang yang selalu membaca salawat orang cepat ma'rifahnya kepada Tuhan. Orang yang selalu sering membaca salawat cepat mukharribinnya kepada Allah dan Rasulnya. Ayo, salawat tidak ada lagi, sudah baca salawat, puja Nabi Muhammad. Nah, untungnya jadi ulun pernah guru berkisah di Tanjung. Jadi di Tanjung itu ada ikhwan daripada serikat jadi sini itu berisi kakak di Jakarta. Jadi kakaknya itu jadi direktur Pertamina di Jakarta sana. Orang direktur ini kan kayak kita, makanya kita alhamdulillah kita kayak ini nanti dijadikan Allah lah. Kalau sudah gerakan macam-macam kalau bila sudah kita dijadikan Allah nah kayak ini sokong sedikit alhamdulillah. Orang ada nyaman-nyaman kan jadi direktur yang sembahyangin karena kawan. Apalagi membaca beramal ibadat yang lain-lain pada kawan. Jadi akhirnya ketika itu masya Allah tabarakallah Allah berkehendak lain, kakaknya tersebut dia meninggal dunia. Jadi meninggal dunia sekalinya adiknya ini luar biasa Allah berikan keistimewaan melihat kakaknya itu entah dalam mimpi lah atau entah langsung diperlihatkan Allah alam misalnya itu sih melihat kakaknya itu dipanggang dibakar ketika itu. Tapi dia adiknya ketika melihat kakak dibakar, kenapa mulutku ini langsung terucap membaca salat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina. Baru selesai membaca salat Fatih, kakakku tersebut bilangnya sudah pada dibakar lagi, dipindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Yang tempat tersebut luar biasa magis, bersamatan luar biasa indahnya. Kan kreatif ya. Nah, jadi kita intinya malam hari ini keadaan lain Haji Wawan kita banyak di salawat aja sudah. Jadi mulai malam hari ini biar tanah hadir di sini nah di luar ini itu semuanya banyak ibadah salawat aja sudah kita. Insya Allah kampung kita di sini nah semuanya bersalawat insya Allah baik bertahan ya. Makanya salawat ini kalau ditinggal kita sampainya bukan bersalawat sahur ya. Nah ya kalau orang nikah pun pasti bersalawat ya Rabbi. Nah, ya kalau orang pengantin tuh nah hati-hati datang pengantin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada orang datang pengantin tuh dia nang datang itu apa salawat baca cuma si bungolnya ini si bungolnya menjawab salamnya itu kada bisa ada salok maling. Orang dibaca bujur, makanya ketika mengucapkan salam itu sunnah, ketika menjawab itu wajib pokoknya bujur jawab. Banyak penlah cerita, masya Allah tabarakallah. Untuk benar kita pokoknya malam hari ini kita salawat aja sudah kita banyaki. Makanya orang pernah datang ke tempat kabar guru, kisah guru nih, ujian guru, apa orang tuh meminta amalan. Awalnya di sini ada lagi amalan nanwai di sini terkecualikan selain membaca Al-Quran yaitu memperbanyak membaca salawat kita di sini. Nah jadi bagus tuh lah guru-guru kita nih beliau ada anak minta amalan subuh baca salawat. Hendak orang itu supaya nafas dapat jodoh baca salawat. Menghendak subuh baca salawat. Apalagi sampai tiha yakin dia mau hendak anak kita tuh baik ini baca salawat itu jalan kita. Jangan bersalawat aja panglah sembahyang pada sampai doang. Maksudnya sembahyang itu tetap yang tiga artinya tambahan di luar tuh nah bersalawat kita ayo orang berdiri bersalawat duduk bersalawat berdoa bersalawat ayo ya apa hendak orang yakin timbul yakin atau dua bidang ya kalau aku bapakku anda berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjadi. Nah ya kalau yang mudah-mudahan lah
Insya Allah kita ibadatkan pada malam ini berikan Allah taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini keadaan terkait banyak dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa suami kita, dosa istri kita, dan dosa menikahi kita dan kita, lebih orang tua kita, mama abah kita, dan semua tinggal dunia udara. Biar hadir di tempat ini mendengarkan daripada pujian-pujian kita kepada Muhammad. Insya Allah mengalir juga untuk arwah-arwah abah dan mama kita berdatang. Insya Allah sananya si Maulid anaknya duduk di tempat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi sudah ya Pak, di luar sudah tadi bahasa tadi apa tadi dapat keropok lah. Insya Allah tahun akan datang bagi warna jangan keropok lagi dibentuk kunci motor, kunci mobil, tahu kunci juga ya di sini pahamnya. Kadang kan pokoknya nih amun nang keropok itu makanan kekanakan. Amun kohai itu lain duit masih toh anda kayak rapot jelasnya udah mau dahulu. Jadi karena insya Allah mudah-mudahan nanti biar habis malam hari itu duit tapi yang mengeluarkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Abu Bakar karena Rafiki fil jannah, orang itu ada bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dirham nanti impakkan untuk acara Maulid Nabi Muhammad, untuk dibacakan Maulid Nabi Muhammad. Maka ujar Abu Bakar jika itu isin yang tu berdatang dan kalau aku sama-sama kan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ujar Ali jual apa la yakhudhu minat dunya illa bidiman wa yadkhulu jannata bighairi hisab. Orang yang mengimpakkan lah atau barang siapa mengagungkan Maulid Nabi Muhammad di malam ini kita malam ini kita mengagungkan Maulid Nabi Muhammad ya Allah, melainkan membawa iman ujar Sayyidina Ali dan akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Lah kamu saja tidak berdatang hari khususnya hajat haji bawalah. Insyaallah kita doakan sama-sama dipanjangkan umur sini, dimudahkan kebahagiaan sini, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya yang hadir tempat ini terkait dari diijabah berikan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Doa orang tadilah satu guru kita yang kita sambut lagi, guru Ustaz Abdurrahman. Adakah? Guru Abdurrahman adakah? Guru Abdurrahman imam Masjid Al-Karamah. Jadi mau hendak masalah talqin orang sidin gitu. Masalah mata kubur itu sidin itu deh. Karena di belakang masjid sidin itu tempat makam beritaan. Jadi mau hendak belapor ke masjidin bertambah berdahulu boleh Bapak. Nah Ustaz Abdurrahman itu ada di belakang. Insyaallah kita doakan pun juga sama-sama beliau panjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa sampaikan manfaatnya kepada kita semua. Niat aja kita berdatang kabul insyaallah. Berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, insyaallah semuanya diselamatkan Allah di dunia, diselamatkan Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan iman kita disempurnakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.